Ya, aku bacakan. Aku sudah live ya. Oke. Dia, buka kurung, tutup kurung, Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana buka kurung, tutup kurung mungkin? Dia mempunyai anak, padahal dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu, dan dia mengetahui segala sesuatu. Menurutmu, yang punya istri itu bagaimana? Coba jelaskan. Menurut yang punya istri, ya laki-laki lah. Suami istri. Ya, selamat malam. Ya udah itu aja yang bisa kujelaskan. Paham ya laki-laki itu apa? Laki-laki kan manusia. Oke. Silakan pertanyaan lain. Iya bang. Apalagi yang masih mengganjal. Aku tanya nggak apa-apa ya bang ya. Mumpung naik. Soalnya susah naik dulu. Ya, silakan. Satu lagi yang mengganjal itu ini kak. Kebanyakan nggak tahu ya kalau yang sebenarnya. Tapi kebanyakan teman-teman saya yang saya kenal Kristen itu karena seolah-olah ya aku nggak tahu dalam hatinya atau pikirannya seolah-olah itu dipilihnya Kristen karena memang jaminan surga 100% selama dia benar-benar jadi Kristen yang baik ya gitu. Jadi seolah-olah kalau gambaran aku nih bang itu takut gitu di Islam karena emang nggak ada jaminan surga, harus begini begitu dulu, harus amalan soleh dulu baru dapat surga. Nah menurut pandangan yang sebenarnya itu seperti apa sih kak? Oke, aku jawab nih karena. Ya silakan, Sandebat saja dulu yang jawab ini. Iya gantian. Iya, Sandebat saja yang jawab. Oke, ku jawab dan ku jelaskan. Yang pertama harus kamu ketahui, kamu sekarang sudah punya jaminan keselamatan apa belum? Kalau di kami Kristen, jaminan adalah bahwa sudah ada bentuk keselamatan itu. Contoh, kita misalnya meminjam uang ke bank. Pinjam Pak 1 miliar, nanti saya kasih Bapak rumah harga 10 miliar. Itu kan janji. Bank pasti menolak, nggak bisa. Ada nggak jaminan? Harus kamu bawa surat tanah rumah itu, kau serahkan kepada bank, baru bank percaya. Bank tidak akan percaya dengan ucapan-ucapan kosong. Demikian juga lah hal tentang kerajaan sorga. Kami percaya bahwa kami akan ke surga, itu dibuktikan dengan apa? Di dalam kitab suci kami, Henok dan Elia sudah ke surga. Orang yang disalib di sebelah Yesus juga sudah ke surga. Bahkan Yesus sendiri pun sudah ke surga. Ya terserah kalian. Kalau memang kamu temukan di dalam imanmu, sudah ada nabi, sudah ada rasul di dalam Islam, atau sudah ada orang Islam yang ke surga, detik di mana bisa kau temukan, kau sebutkan namanya, aku langsung memeluk agama Islam. Itu sudah sering kutanyakan kepada orang-orang di luar sana. Nah, sekarang bagaimana jalan menuju surga? Benar kamu bilang harus menjadi Kristen sejati. Pahami dulu ya arti Kristen itu. Kalau dia Kristen, tentu dia tidak akan melakukan hal-hal bodoh. Seperti membunuh, mencuri, merampok, segala macam ya. Di luar itu artinya pendosa. Nah, sekarang, apakah amal ibadah kami membawa kami ke dalam surga? Kalau kami berbicara amal ibadah, kami akan kalah sama orang Buddha. Tidak akan mampu kami melawan orang Buddha bicara amal ibadah. Gak akan ada yang bisa mampu. Apalagi melawan para biku. Mereka puasanya nggak tanggung, nggak ada pagi siang, langsung long. Kemudian berbuat baik. Mereka berbuat baik, tidak makan daging, makan sayur. Gak ada yang mampu. Tetapi faktanya, jalan menuju surga itu adalah berkat kasih karunia daripada Yesus Kristus. Nah, kalau kamu buka Galatia 5 ayat Galatia 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Ya, itu kami imani. Upah dosa adalah maut. Maka daripada itu, semua orang yang mati berdosa. Jadi dengan apa kami ke surga? Dengan apa manusia ke surga?
Suaranya agak jauh lagi, toh. Ya. Jadi dengan apa manusia ke surga? Upah dosa adalah maut. Maka Alkitab menjelaskan kepada kami ada 3 jenis orang. Yang pertama, Henok. Henok tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dia langsung menuju surga. Itu karena dia hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Kejadian 5. Baca saja. Yang kedua, Elia. Elia hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi dia tidak berdosa. Sehingga dia masuk ke dalam kerajaan surga. Yang ketiga, orang yang disalib di sebelah Yesus. Itu seorang pendosa. Tidak mengenal Tuhan. Pokoknya jahat dah. Tetapi di detik akhir hidupnya, dia mengatakan, Yesus, jikalau engkau nanti datang sebagai Raja Surgawi, ingatlah aku. Tetapi hal itu dimulai dengan apa? Kita memang orang berdosa, patut dihukum. Sedangkan dia nggak patut, itu artinya pengakuan dosa. Maka Yesus mengatakan, hari ini engkau dan aku bersama-sama di Firdaus. Artinya, jalan ke surga itu adalah pemberian atau kasih karunia daripada Yesus. Perbuatan baik kami tidak akan bisa membawa kami ke surga sebab kami mati. Kalau kami mati, artinya kami ada dosa. Paham ya? Itu bisa saya sampaikan. Karena kalau ada yang mau tambahin. Ya, saya kira itu udah jelas. Iya Bang, iya Kak. Ya, ada lagi Iwan. Mungkin itu ada cukup. Nanti kalau ada lagi yang masih unek-unek bisa lain waktu ya aku tanyakan lagi, nggak apa-apa ya Kak. Iya, tapi saya tambah sedikit ya. Kristen itu kami melakukan kebaikan bukan lagi supaya masuk surga. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan keselamatan kekal ya kepada siapa saja yang mau percaya kepadanya. Jadi kita melakukan kebaikan bukan supaya masuk surga, tetapi untuk meresponi kasih karunia keselamatan atau kehidupan kekal yang telah diberikan Tuhan Yesus. Dan keselamatan dalam Tuhan Yesus enggak mudah-mudahan ya, tetapi Tuhan Yesus menyatakan tegas di Yohanes 10 ayat 27 sampai 28, aku memberikan hidup kekal kepada pengikutku dan pengikutku pasti tidak binasa. Dan seorang pun tidak merebut mereka dari tanganku. Ya, saya kira ini sangat tegas sekali bahwa memang keselamatan kekal sudah diberikan Tuhan Yesus. Kemudian di Kisah Para Rasul 4 ayat 12, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyatakan dengan tegas tadi di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa Tuhan Yesus menyatakan akulah jalan? Artinya tanpa darah Yesus kita tidak akan mampu mencapai surga. Tapi hanya melalui darah Kristus yang suci, mulia, agung, kita bisa mencapai surga, yaitu kehidupan yang kekal. Tuhan menyatakan dia adalah kebenaran. Kenapa? Dia salah satunya kebenaran sejati. Tidak ada Allah selain daripada dia. Ya, Yesaya 44 ayat 6. Kenapa Tuhan menyatakan dia adalah hidup? Karena dia pemberi hidup kekal. Ya, seseorang yang hanya utusan, hanya nabi, nggak mungkin memberikan hidup kekal. Dia saja mati dan harus perlu dibangkitkan Tuhan Yesus. Tapi Yesus Kristus mematahkan kutuk kematian kekal, dia bangkit sendiri dan dia telah memberikan kita hidup yang kekal. Dia memberikan nyawanya di atas kayu salib supaya kita hidup. Yohanes 10 ayat 11 ya, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi Tuhan Yesus datang dari surga ke dunia untuk memberikan nyawanya untuk kita supaya kita hidup kekal. Ya, seperti itu saudaraku Iwan ya. Terima kasih saudaraku Iwan sudah bertanya. Ya, aku lalat sedikit ya. Sorry, tadi bukan Galatia 6, Roma 6, sorry. Oh ya. Oke. Ya, makasih ya Iwan sudah bertanya. Salam sehat selalu buat saudaraku ya. Ya, terima kasih Kak. Pamit turun. Ya, sama-sama. Tepuk tanganlah buat saudara kita Iwan yang sudah baik hati dan juga buat sang debaters yang menjelaskan dengan baik. Ya, selamat malam, Idris. Oh, cek. Ya, silakan saudara, ada suaranya kok. Ya, selamat malam, Kak. Malam, saudaraku. Ya, silakan, ada yang mau ditanya? Gini, dalam ajaran Kristen itu ada nggak hari kiamat itu, Kak?
Halo. Ya, silakan. Sandi Bates, adalah hari kiamat nggak Ya. di ajaran Kristen? Di dalam ajaran Kristen dibilang hari akhir atau hari kiamat. Ada. Lanjut. Ya, Soalnya gini, kalau di dalam Islam kan, itu sebelum kiamat Isa itu turun ya. Isa turun buat apa? Bunuh Dajjal sih katanya. Sama bunuh babi, matain salib ya? Ya. Ya, kalau kami sih tidak percaya Nabi, kalau sudah percaya kan, kalau Tuhan Yesus berbeda dengan Nabi Isa, karena Tuhan Yesus nggak akan pernah datang untuk bunuh babi, saudaraku, dan juga matain salib. Tetapi Tuhan Yesus datang sebagai hakim adil untuk membangkitkan orang di dalam kuburan, ya. Yohanes 5 ayat 28 sampai 29, Wahyu 19 ayat 11 sampai 16, di situ tertulis jelas datang sebagai hakim adil. Ya, ada lagi saudara? Ya, silakan. Apalagi yang mau ditanya? Kalau dalam ajaran Kristen setelah kiamat itu apa tuh Kak? Ada kejadian apa gitu? Ya, silakan Sandi Peters. Mungkin setelah akhir zaman datang Tuhan Yesus, apa yang terjadi selanjutnya? Ya. Setelah akhir zaman nanti, setelah Tuhan Yesus dia akan memisahkan kambing dengan domba, itu aja. Jadi itulah hari penghakiman itu ya. Tetapi perlu diingat bahwa di dalam Kristen, kapan kami sebenarnya kita sudah mulai dipisahkan itu, sebentar ya, saya agak cari ayatnya dulu. Nah ini nih, sabar. Ya. Itu tertulis di 1 Tesalonika 4 ayat 14. Coba karena dibuka bisa dibacakan. 1 Tesalonika 4 ayat 14. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Ya. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nah, jadi kalau kami tidak perlu menunggu hari akhir untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kami mati di dalam Yesus, maka kami akan dikumpulkan bersama-sama Dia, langsung dipilih kalau bersama-sama Yesus, kan ya sekarang surga. Maka kami langsung ke surga, nggak perlu nunggu hari akhir. Nah, yang menunggu hari akhir itu yang mana? Contoh, ada orang Kristen sesuai dengan Matius 7 ayat 21-23. Tidak setiap yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Contohnya, dia bilang mereka buat mukjizat, berbuat dan menipu setan. Tapi Yesus mengatakan apa? Enyalah engkau pembuat kejahatan. Maka itu kita bisa contohkan. Misalnya nih, ada seorang pendeta. Pendeta ini bisa bermukjizat, mengusir setan, bernubuat. Tetapi kan kita nggak tahu kelakuannya, yang ketahui itu kan Yesus. Nah, orang ini menurut pikiran kita, karena dia mati di dalam Yesus, langsung dimasukkan ke surga. Tetapi Yesus bilang tidak. Orang inilah nanti yang di hari akhir dihadiri dan dikatakan Yesus apa? Enyalah engkau pembuat kejahatan. Nah, yang berikutnya yang mana? Itu bisa kita buka di Roma 5 ya. Bentar ya. Lihat dulu 22-23. Galatia. Sorry, sebentar ya. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, orang ini tidak mengenal Yesus, apakah bisa masuk surga? Bisa. Asal dia mampu melakukan 9 buah roh ini. Nah, yang menentukan dia ke surga nanti itu Yesus. Dialah yang menghakimi orang-orang ini. Dilihat, oh kau kan tidak mengenal Yesus. Dilihat, oh ternyata kau punya 9 buah roh ini dan pernah kau jalankan. Ayo masuk surga. Contohnya siapa? Henok. Henok itu tidak mengenal Yahudi, tidak mengenal Yesus, tidak mengenal siapa-siapa. Dia tidak mengenal agama malah. Tetapi dia langsung berhubungan dengan Tuhan. Jadi orang yang melaksanakan 9 buah roh ini adalah orang-orang yang langsung berhubungan dengan Tuhan. Pahami dulu itu. Oke ya, silakan. Kalau ada pertanyaan atau tambahan dari kanan.
Ya, apalagi Idris? Mungkin sekarang itu aja Kak. Ya udah, makasih ya udah bertanya saudaraku. Sama-sama. Ya, Makasih, Kak. tepuk tangan buat saudara Idris yang baik hati. Halo. Wah. Sepertinya ini nih. Ya, selamat malam. Malam, Kak. Ya, Anhar, ada yang mau tanya? Belum. Izin Kak, mau nanya nih. Ya, silakan saudara. Jadi hanya orang Kristen itu Yesus ya, Kak? Iya, Tuhan kami, Tuhan Yesus. Jadi Allah itu, Kak? Iya, Tuhan dan Allah kami itu Yesus Kristus. Apalagi yang mau ditanya? Oh, itu satu apa ya? Hah? Mana? Itu sama itu berarti. Ya, aduh, silakan mungkin dulu pengertian. Tuhan dan Allah itu Santo Patriark. Mungkin dia nggak ngerti dia arti Tuhan dan Allah. Ya, jelaskan. Nah, Dia mungkin mau bertanya tentang Tritunggal. Kalau bicara Tritunggal itu tak rumit. Cara menjelaskannya bagaimana? enggak, kurang jelas Kak, Pak. Kejadian Kurang jelas Pak suaranya. Ya, mungkin kamu mau bertanya tentang Tritunggal. Menjelaskan Tritunggal itu tidak sulit. Dasarnya adalah Kejadian 1 ayat 26. Bahwa manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Bapa di sorga. Maka ketika Adam diciptakan, pertama dia adalah laki-laki. Yang kedua, yang pertama dia adalah laki-laki. Yang kedua, bahwa di dalam dirinya itu ada tubuh Adam, ada suara si Adam. Pelan suaranya, Pak. Ada. Halo. Suaranya pelan enggak? Suaranya pelan. Loh, udah kuat kali nih. Udah kuat lu suaranya. Ya. Berarti tengel kau. Ya. Kurang jelas tadi. Ya. Nah, coba perhatikan diri kau. Kalau melihat Tritunggal Allah, kau perhatikan diri bahwa kau adalah tunggal. Setelah itu di dalam dirimu ada tubuh, setelah itu ada roh, setelah itu ada suara. Itu yang ada di dalam dirimu kan? Pahami dulu itu. Nah, ketiganya apakah berbeda? Betul berbeda. Suara bukan tubuh, suara bukan roh. Demikian juga sebaliknya. Tetapi apakah kau ada tiga? Enggak, kau satu. Pahami ya? Nah, apa pertanyaanmu lagi? Emang itu aja ya. Biasa itu Sunday Battles live yang pakai mic itu kemana mic-nya? Enggak ada. Ini kan HP. Aku pakai HP. Kalau itu pakai laptop. Oh. Ini Iya, suaranya tadi agak pelan. Iya. Soalnya yang di YouTube bilang suara SD agak terlalu jauh katanya. Iya, memang iya kan. Karena begini kan biar nampak apanya, ternyata itu harus dekat. Harus persediaan juga kayak headset, kayak kalau enggak kayak punya saya ini. Biar kalau live di HP bisa ini suaranya. Aku punya, tetapi jack bawah ini sudah rusak. Nanti aku mau cari yang apa aja, Bluetooth. Oh iya. Ya, oke, Anhar ada lagi yang mau ditanya, saudaraku? Udah nanya itu aja, itu kurang paham. Oke, lanjut. Oke. Terima kasih ya Anhar sudah bertanya ya. Tepuk tangan buat saudara Anhar yang sudah bertanya.
Salam toleransi. Ya, salam toleransi. Ya, selamat malam, Saudara Muhammad. Malam. Ya, silakan Saudara. Ada yang mau ditanya? Ini hostnya ini orang Islam atau orang Kristen ini? Saya mau tanya dulu. Kristen. Hostnya ini saya nggak tahu. Maaf ya. Iya, kan bisa lihat VT-VT saya toh. Saya sedang ngapain? Karena pakai kerudung itu sih. Jadi fotonya menurut saya orang Islam saya kira malah. Itu Iya, di profilnya juga pakai kerudung. Iya, jadi supaya saudara-saudara tahu bahwa orang Kristen juga ada yang pakai kerudung ya. Saya nggak tahu, baru tahu ini orang Kristen pakai kerudung. Iya, biar jadi tahu. agak bercahaya gitu. Iya, makasih Saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, silakan Saudara, ada yang mau ditanya? Saya mau tanya. Kenapa orang Kristen bisa bilang Yesus adalah Tuhan? Itu kenapa? Alasannya bagaimana gitu? Tolong silakan, Sang Debates, kenapa Yesus itu Tuhan? Ya. Bisa dianggap sebagai Tuhan oleh orang Kristen. Ya, mungkin di-mute dulu Saudara Muhammad ya pas Sang Debates menjelaskan ya, soalnya agak berisik di situ saudaraku. Ya, terima kasih. Kenapa orang Kristen itu bisa mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Ya, karena ada di dalam Alkitab dikatakan ya bahwa Wahyu 1 ayat 8 Tuhan mengatakan aku adalah Alfa dan Omega dan dia adalah yang maha kuasa. Maka Yesus mengklaim dirinya adalah Alfa dan Omega di Wahyu 1 ayat 17. Pahami itu pertama. Yang kedua, kalau kita membaca di Yohanes 13 ayat 13, katamu aku adalah guru dan Tuhan, itu benar. Kemudian kita membaca ketika Thomas di Yohanes 20 ayat 28 mengatakan bahwa Yesus itu adalah kurios dan juga theos. Jadi itu adalah firman itu sendiri dan Tuhan. Jadi tidak ada masalah, itulah kami mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah bahwa dikatakan di situ Yesus itu adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Pahami dulu. Jadi jangan kalian keliru, nanti kalian mengatakan bahwa Bapa di sorga lahir dari rahim Maria. Enggak. Firmannya yang menjadi manusia. Nah, firman ini menjadi manusia. Dan manusia ini diberi nama Yesus. Kapankah ini dikatakan Tuhan ketika waktu di bumi itu? Kalian bisa merujuk kepada Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Bapa di sorga, maka firman adalah Bapa itu sendiri. Pahami dulu. Bagaimana menjelaskan Yohanes 1 ayat 1? Gampang. Contoh nama Muhammad yang ada di layarnya Mikana ini. Saya tidak nampak wajahnya si Muhammad, nggak nampak. Dia mengatakan ditulis namanya Muhammad Lope itu ya. Nah, maka kami mengatakan, hai Muhammad silakan berbicara. Kan itu tadi kata Mikana. Yang kami dengar itu suaramu. Kenapa suaramu itu dinamailah Muhammad sama si Mikana dan saya? Karena saat ini suaramu sedang bersama-sama dengan kau. Paham ya? Maka suaramu itu kami namailah si Muhammad. Kami panggil-panggil dia Muhammad. Apalagi? Nah, silakan. Silakan Muhammad, silakan. Nah, kan aku panggil Muhammad. Padahal kami nggak tahu wujud kau, nggak tahu gambaran kau. Hanya kami tahu suaramu. Silakan. Iya, Muhammad buka mute ya. Ada yang lagi yang mau ditanggapi atau ditanya? Saudara Muhammad? Dibuka mute-nya saudaraku. Nanti dulu. Bukankah Tuhan Yesus itu berasal dari Maryam? Betul nggak kira-kira? Ya, aku jawab. Yesus tidak berasal dari Maryam. Karena Karena Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman yang menjadi manusia.
Jadi Maria itu sel telurnya tidak pernah dibuahi oleh siapapun. Sehingga Yesus ini tidak ada Yes. DNA-nya DNA Maria, nggak ada. Suaranya ini tolong dideketin sih, nggak kedengeran itu Pak. Ya, aku Pasang baterai. aku jelaskan lagi, ya, bahwa Yesus itu tidak berasal dari sel telurnya Maryam, nggak ada itu. Yang benar itu Yohanes 1 ayat 14, Firman yang menjadi manusia, bukan sel telur Maryam dibuahi sel sperma, maka jadilah Yesus, bukan begitu. Loh, kenapa ketawa? Karena memang betul. Firman itu telah menjadi daging. Bukan berarti Yesus itu lahir ke dunia karena pertemuan sel telur dan sel sperma. Tidak, saudara. Nah, iya benar itu. Saya akui itu. Tapi benar tidak asalnya Yesus tersebut dari Maryam itu, dari Maria apa? Benar tidak? Bentar. Kamu tunggu dulu. Kamu mengatakan tadi benar. Dasar kamu bilang benar apa? Ya karena saya punya dalil juga sendiri gitu. Apa Tapi di dalilmu? Al-Quran ya. Ya, Itu kan silakan. di sini. Apa dalilmu? Silakan. Kalau di Al-Quran dikatakan kan ya bahwa Nabi Isa itu berasal dari Siti Maryam. Itu di Al-Quran ya, di hadis kami itu ya. Ya. Nah, dikatakan dari apa? Nabi Isa yang kalian sembah itu Yesus itu yang menurut kami kami tidak adalah pernah menyembah Nabi Isa, saudara. Enggak pernah menyembah Nabi Isa. Kami kami tidak mengimani Nabi Isa. Iya, Nabi Isa dengan Tuhan Yesus berbeda. Ya, terus Gitu. di situ dikatakan apa? Itu di surah Maryam, mulai dari 16 sampai 22. Kalau kamu lihat tafsirnya, maka Nabi Isa itu terlahir dari tiupannya malaikat Jibril yang masuk ke furjanya Maryam. Pahami dulu itu. Dan membuahi sel telurnya. Kenapa dibilang angin itu harus masuk ke dalam furja? Furja itu tahu ya, kelamin wanita. Paham enggak? Kau baca buku tafsirnya Ibnu Katsir. Jadi bapaknya Nabi Isa itu siapa? Di dalam ilmu kedokteran, siapa yang bisa membuahi sel telur, itulah bapaknya. Pahami dulu itu. Jadi ayahnya dari Nabi Isa itu kalau menurut tafsir Ibnu Katsir adalah malaikat Jibril. Pahami? Ya. Itu kepercayaan ini ya, bapak-bapak sama ini host ya, itu percayaan orang Kristen lah gitu ya. Begitu kira-kira, bukan? Yang mana? Ya yang disampaikan tadi, maksudnya kalau siapa tadi, Yesus tadi itu adalah berasal dari malaikat Jibril begitu tadi ya? Bukan Yesus, Isa. Makanya kau baca dulu tafsir Ibnu Katsir. Itu Nabi Isa itu terlahir dari tiupan malaikat Jibril ke furja. Furja itu adalah kelamin wanita. Masuk dari situ angin itu, masuklah ke rahimnya Maryam. Artinya sel telur Maryam dibuahi. Artinya kalau manusia itu kan terlahir dari sel telur yang dibuahi. Ya, jadi itu asalnya Yesus itu tadi. Bukan Yesus, Nabi Isa. Iya, Nabi Isamu, bukan Nabi Isa. Itu asalnya Nabi Isa. Kami tidak mengimani Nabi Isa, saudaraku. Nabi Isa yang dalam kitab saudara kami tidak mengimani itu. Karena Nabi Isa dengan Tuhan Yesus berbeda. Beda ya? Oh, jelas berbeda sekali, saudaraku. Justru itulah hak kami untuk menjawab. Di mana selama ini dituduh Tuhan Yesus itu Nabi Isa. Jadi ini hak kami ya. Kami menggunakan hak jawab untuk meluruskan. Supaya kalian stop untuk menyamakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa. Gitu. Ya sudahlah, kalau sekarang nggak bakal ketemu sebab ini kalau diterusin juga gitu loh menurut saya. Ya, kita memang mengadakan ini bukan untuk mempertemukan dua agama ini, tidak. Justru untuk bukan. Terus memang nggak ada titik temunya. Kalau diadu kitab saudara dengan kitab kita nggak ada titik temunya, itu berbeda, bukan berbeda, bertentangan. Alkitab dengan kitab saudara itu bertentangan, bukan berbeda lagi, bertentangan.
Cuman kita meluruskan tuduhan-tuduhan selama ini kan Nabi Isa itu Tuhan Yesus. Kan dengan pedenya nih ada non-Kristen mengatakan, oh Tuhan kalian itu kan Nabi kami. Loh, sejak kapan Tuhan kalian? Karena Nabi Isa itu bukan Tuhan Yesus. Dari segi silsilah, kedatangan, tempat kelahiran sudah jauh berbeda, saudaraku. Nanti YouTube saya itu ya. Yaudah. Ya, oke. Makasih saudaraku Muhammad sudah bertanya. Tepuk tangan dulu buat saudara Muhammad yang baik hati. Insyaallah. Ya, terima kasih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik alaihi. Shalom, selamat malam saudara-saudariku. Iya, shalom Cemplok nih kita apa dulu teman kita Cemplok Niko. Gimana? Ini Natal keberapa ini kakak? Nah, kalau dulu kan dari Desember, kalau ini awal pertama saya masuk Kristen itu Desember ya. Desember ini mungkin keempat ya. 4 Desember. Soalnya itu ya 4 tahun. Ya, terima kasih ya. Malam hari ini saya sangat bersukacita, sangat senang ya ketemu Sang Debater. Haleluya. Ternyata dia mau menyapa terus ini. Aduh. Ya benar, ya benar. Soalnya saya masih ingat sebelum saya masuk Kristen itu saya sempat ya, itu saya sebelum masuk Kristen kan kusuk ngaji. Nah itu yang saya tonton di YouTube itu Sang Debater. Wow, luar biasa. Tepuk tangan untuk Sang Debater. Masih ingat sama kuncinya itu ya. Salam Sang Debater, berani bertanya, berani ditanya, jangan hanya bertanya. Jangan kau bertanya. Nonton YouTube. Nah, nonton YouTube ini di sini saya yang tonton yang ini sering kali ini Sang Debater waktu sebelum saya menerima Tuhan Yesus ya. Waktu itu yang ini makanya saya sempet sih Sang Debater masuk ke TikTok itu saya senang banget. Yes, dalam hati saya sempat saya sapa dan disapa gitu kan. Sang Debater saya bangga banget karena saya memang sebelum masuk Kristen saya sering melihat YouTube-nya Debater ya, Sang Debater ya. Sang Debater itu ya, itu sangat memberkati sampai sekarang ya. Saya sangat ini bersukacita lah hari ini ya karena di tahun baru pas untuk menyambut tahun baru saya bisa ini sama Sang Debaters ya ini membuat saya saya sangat bersukacita ya. Jadi saya dari Islam ya, jadi mungkin 4 tahun ya, Desember ini 4 tahun ya. Jadi sebelum saya menerima Tuhan Yesus itu saya memang dalam keadaan kusuk ngaji ya, dan suami saya sampai sekarang masih Muslim ya, dan itu tidak ada ini ya, maksudnya kita tetap saling menghargai ya karena ketika saya masuk Kristen itu tidak ada yang mempengaruhi saya ya karena memang itu dari hati saya ya, dan sebelum saya masuk Kristen juga saya memang sangat kritis tentang keagamaan saya, dan waktu ngaji pun saya sempat sebelum menerima Tuhan Yesus itu sempat seperti berdebat sama guru ngaji saya ya tentang keagamaan. Mungkin bisa saya. Buka kamera Bu Cemplok Niko, bisa buka kamera? Pakai ini ya pakai baju ini soalnya saya. Oh ya udah nggak apa-apa. Lain kali ya. Biasanya. Maaf. Ya jadi soalnya kan Cemplok Niko juga cantik gitu. Makasih. Yes. Ya silakan. Ya, jadi saya sebelum menerima Tuhan Yesus memang saya benar-benar dari kecil saya Islam ya, dan keluarga saya semuanya Muslim ya, dan saya
menikah pun dalam keadaan muslim, sampai KTP sekarang masih muslim karena suami saya memang orang Islam ya, orang Islam yang taat akan agama ya, sehingga melihat suami saya yang taat agama ya, saya pun mengikuti keagamaan suami saya yang dulu sebelum saya menerima Tuhan Yesus itu pun saya mengalami kusuk ngaji ya. Ya, karena melihat saya tak agama, tetapi di dalam kekusukan ngaji saya ya ada banyak yang perlu ditanyakan dan meragukan gitu ya, sehingga saya bisa keluar dari Islam ya. Tapi sebelum saya masuk Islam pun saya memang tidak tahu ya tentang saya tidak tahu bagaimana apa itu Kristen ya. Saya hanya kekristenan hanya tahu sekedar orang Kristen ibadah di gereja, orang Kristen itu kalau di Islam kitab sucinya Al-Quran, kitab orang Kristen itu Injil, itu saja. Selebihnya saya nggak tahu sama sekali. Tetapi setelah saya ngaji itu ya pun sering dibahas ya. Jadi sering dibahas itu bukan tentang mendalami keagamaannya secara pribadi ya, tetapi sering keagamaan Kristen itu sering dibahas sehingga penasaran ya, semakin penasaran ya. Tetapi sebelum penasaran memang saya pribadi dari kecil memang sering diajarkan tentang selain agama Islam itu kafir. Nah, menurut saya kata kafir di sini ya, saya merasa sedih ketika diajarkan selain agama Islam itu kafir ya. Di situ saya merasa sangat sedih karena apa? Kata kafir di sini menurut saya kata-kata yang tidak mendidik, kata-kata yang hanya untuk berselisih baik bagi orang Islam itu sendiri maupun yang lain, maupun orang lain, dan itu fakta sampai sekarang tidak dapat diselesaikan sama agama tersebut sampai sekarang. Nah, itu yang membuat saya ya, karena bahwa kata kafir di sini kata-kata yang tidak mendidik. Jadi pertama kali ketika saya masuk Kristen, pertama kali yang saya lihat apa perbedaan kafir di dalam Islam dan kafir di dalam Kristen. Dan itu yang iman saya sampai sekarang bahwa saya jadi di sini saya pikir jika ya selain agama Islam pakai standar Islam, kata kafir ini sama. Contohnya, selain agama Kristen kafir, selain agama Islam, agama Hindu bisa seperti itu. Saya lihat tidak ada agama selain Islam yang mengatakan seperti itu. Nah, ini saya berpikir gitu, merenungkan gitu. Terus dengan saya kusuknya ngaji, saya justru ada waktu saya ya, saya belajar di YouTube, dan khususnya saya sangat banyak belajar di YouTube-nya Sang Debater. Nah, di sini juga sebelum saya menerima Tuhan Yesus itu sudah banyak belajar di YouTube ya, karena memang saya tidak punya orang Kristen Alkitab dan tidak ada hubungan, maksudnya saya supaya mengetahui ada gitu, karena memang saya dari kecil sampai dibesarkan itu dari Islam gitu. Jadi untuk tentang kekristenan saya tidak tahu sama sekali. Nah, setelah itu ya setelah saya masuk ngaji, seharusnya saya itu lebih ingin tapi ini tahu kenapa saya harus Yes, suaraku dengar. yang mengingat kembali tentang masa kecil saya yang Bentar, bagus ya, sebentar lagi. Ya, silakan. Kata kafir, terus setelah saya melihat kata kafir yang sangat berbeda antara dan Kristen, nah di situ saya membuat saya itu tidak percaya dengan Islam ya, karena di dalam Kristen bahwa ada kata kafir, tetapi ya kafir ini tidak bisa dikatakan sembarangan lah. Boleh dikatakan sembarangan, karena apa? Yang tahu orang itu kafir atau tidak kafir itu hanya Tuhan. Nah, itu yang membuat saya tersentuh. Ya, kenapa? Kalau orang Islam pakai standar Kristen, maka Islam sudah menuhan diri sendiri seperti itu. Itu pandangan saya ya, secara pribadi.
dari sini saya sangat tersentuh. Dari situ saya sudah tidak percaya Islam. Terus saya berdoa ketika mau percaya sama Tuhan Yesus, berdoa masih dalam nama Nabi Isa. Terus terang, saya masih berdoa dalam nama Nabi Isa. Karena saya masih asing dengan nama Tuhan Yesus. Asing. Jadi saya percaya Nabi Isa kan masih hidup. Di dalam Kristen juga itu tentunya pasti lebih dari hidup ya. Maksudnya ini lebih dari gitu. Karena apa? Jadi saya percaya Nabi Isa. Saya waktu saya menerima Tuhan itu. Iya, suaranya cemplok Niko, suaramu kurang bagus, agak kresek-kresek, kurang jernih. Oh iya, mungkin ini jaringan ya. Ya, yang penting gini saja Cemplok Niko itu tadi Cemplok Niko hanya memberikan kesaksian apa yang dialaminya ya. Makanya dia percaya Tuhan Yesus, bukan berarti untuk menjelekkan agama lain ya. Itu hanya kesaksian pribadi dia bahwa bagaimana perjalanan dia mengenal Tuhan Yesus ya. Nah, sebelum dia mengenal Tuhan Yesus, dia sudah sering juga nonton channel YouTube-nya Sang Debaters ya, puji Tuhan. Ya, channel Sang Debaters sudah diberkat bagi banyak orang, tapi yang jelas itu bukan pengaruh dari Sang Debaters ya, karena nggak bisa, tadi kan sudah dijelaskan ya, tidak ada yang mempengaruhi, tapi karena memang Tuhan Yesus lah yang menjamah hatinya ya, karena ada nih nanti, wow, di Sang Debaters dituntut nih, sudah mengajak orang. Tapi kan itu karena kuasa Tuhan Yesus ya, yang bekerja dalam diri sang lagi si Cemplok Niko ya. Nah, tetap setia mengikut Tuhan Yesus ya Cemplok Niko. Selamat Natal dan baru kakak yang cantik. Berdoa buat suami dan anak-anaknya ya. Oke. Ya, sudah bisa bertegur sapa dengan Cemplok Sang Debaters. Silakan bentar dulu. Sang Debaters silakan tanggapannya buat Cemplok Niko nih. Berarti kan Cemplok Niko itu fans sama Sang Debaters ini. Silakan Sang Debaters. Ya, terima kasih bahwa orang-orang seperti Ibu Cemplok Niko ini sebenarnya banyak di WA saya. Mereka dulu mengenal agama Islam dan mungkin ketika belajar mereka sering dikatakannya betul kayak tadi itu kafir segala macam, ini Isa Yesus segala macam lah. Setelah saya beri penjelasan, mereka langsung WA saya, mereka ingin mengenal Yesus dan ingin bertobat dan ingin dibaptis. Saya sarankan carilah gereja terdekat, maka mereka pergi ke gereja terdekat. Tapi saya jarang mempublikasikan siapa-siapa namanya. Karena kalau saya publikasikan takutnya nanti dia didatangi atau dibagaimanakan dan tidak enak bagi saya. Itu selalu saya sembunyikan. Tapi pernah juga saya ungkapkan ini loh salah satu WA saya bilang. Bahkan sampai sekarang di Madiun ada seorang bapak itu dia kesulitan mau menjadi orang Kristen. Kesulitannya apa? Gerejanya terlalu jauh. Jadi saya bilang nggak apa-apa dibaptis dulu tempat jauh itu. Kalau mengenai ibadah, Bapak dimanapun bisa, di rumah aja bisa. Nah mengenai KTP gimana? Persetan dengan KTP. Mau apapun agamamu di KTP. Bahkan nanti kau mati pun, ibaratnya dikuburkan tidak dengan cara kekristenan, tak masalah. Kalau sudah mati nggak ada urusan. Ketika kita masih hidup, barulah kita yang namanya ada urusan dengan Tuhan ya. KTP itu apalah ya, kalau dibilang ya kita mau merubah sangat sulit, tapi kalau mereka dari Kristen misalnya pindah ke sono, cepat kali ngubahnya. Saya sudah alami ketika istri saya ya. Jadi nggak apa-apa, itu kan Tuhan dengan kita yang tahu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Cemplok Niko. Lanjut. Ya, oke. Terima kasih Terima kasih buat temannya. Ya, saya turun. Bye-bye semuanya. Yuk. Mikana suaranya nggak ada. Waduh, walah. Dari tadi saya ngomong. Iya, ya. Oke. Iya, di sini ada Pastor Kokonguin. Nanti kalau ada yang mau dilayani ya, seperti yang tadi, mungkin dia nggak tahu caranya gimana mengenal Tuhan Yesus ya. Mungkin bisa dilayani sama Pastor Kokonguin. Nah, kemarin ada 3 orang nih yang tabelnya belum saya kasih lagi sama Kokonguin. Nantilah ya besok ini ya, tetap semangat Kokonguin dan rekan-rekan ya untuk melayani Tuhan Yesus. Ya silakan Ol Bagus.
Oke, iya dari tadi dengerin iklan terus. Oke lah. Jadi gini, saya kan mau bertanya ini. Yang tadi jaminan itu untuk masuk surga itu yang macam mana? Nah, terus ya mungkin itu dulu, jelaskan dulu. Ya, silakan Saudara Patrius. Ya. Jaminan untuk masuk surga dalam iman Kristen. Di dalam agama Kristen sudah saya jelaskan, jaminan hanya ada di dalam Yesus. Yesus itu makanya kami namanya kasih karunia. Ke surga itu bukan karena kerja keras kami. Begitu kami mati, artinya di dalam diri kami ada dosa. Maka daripada itu kami hanya berharap dengan kasih karunia yang diturunkan oleh Yesus. Kecuali kami mati di dalam Yesus, contoh orang mati martir. Itu di Wahyu 20 pun dikatakan dia itu tempatnya di tahta kerajaan sorga. Jadi tidak ada perselisihan di antara kalau orang mati martir itu langsung ke sorga. Tetapi bagi kami yang tidak mati martir, apapun perbuatan kami selagi kami mati, artinya ada dosa. Bedakan ya. Nah, hebatnya ajaran Kristen, bukan ajaran Yesus. Kami ke sorga itu tidak berdasarkan melalui jalur agama. Kalau melalui jalur agama ada di Matius 5 ayat 20. Harus bisa kami menyaingi agama Yahudi, yakni ahli Taurat dan Farisi. Jikalau kehidupan keagamanmu tidak melebihi ahli Taurat dan Farisi, maka kami tidak bisa ke sorga. Tetapi hebatnya lagi ajaran Yesus ini, kalau kita buka tadi di Galatia 5 ayat 22 dan 23, orang tidak mengenal Yesus pun bisa masuk sorga asal melakukan 9 buah roh itu. Maka dibuat di situ tidak satu hukum pun menentang hal itu. Mau dia tidak mengenal Tuhan, mau dia mengenal Tuhan, asal bisa melakukan 9 buah roh itu, dia akan ke sorga. Maka dari itu coba buka nanti Galatia 5 ayat 22 dan 23. Jadi jalan ke sorga itu bagaimana? Kasih karunia daripada Yesus. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bukan Galatia 2, saya koreksi Saudara Patrius. Efesus 2, Efesus 2 ya. Efesus 2, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan? Ya, itu Efesus 2 mengenai kasih karunia. Efesus 2 ayat 8. Ya, Galatia 5 itu ayat 22 23. Itu buah-buah roh. Iya, 9 buah roh. Silakan. Iya. Jadi jelas dia bagus. Jaminan keselamatan kami itu masuk surga itu Tuhan Yesus dan sudah memberikan keselamatan kekal kepada kami yang percaya kepadanya. Oke, tadi kan saya dengar bukan karena perbuatannya, melainkan karena jaminan dari kasih karunia. Kasih karunia yang diberikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, jadi untuk apa lagi Bapak Ibu beribadah setiap hari Minggu? Oke, saya jawab. Mengapa kami harus beribadah? Karena ada perintah dari Bapa di sorga. Itu dimulai ibadah itu ketika Musa membawa orang-orang Yahudi keluar dari tanah Mesir. Maka ada perintah, bawalah mereka untuk beribadah kepadaku, katanya. Jadi kami harus tetap beribadah. Sebagai bukti kami adalah pengikut Yesus. Dan harus dibaptis. Itu dasar pertama ya. Di Matius 20, sekitar 28 ayat 19. Pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Baptislah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi syaratnya kami untuk mendapat kasih karunia itu pertama sekali itu dari mana? Harus dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Silakan. Iya betul. Begini bagus. Bukan berarti ketika kita ya sudah. Ya sudah, apa lagi? Oke, tadi kan bukannya udah ada jaminan. Tetapi kenapa masih harus beribadah itu? Maksudnya kan gimana ya? Kalau memang udah ada yang jamin, untuk apa lagi capek-capek beribadah tuh? Kalau secara ininya. Oke, aku jawab ya. Aku tadi sudah membuat perumpamaan seperti berutang ke bank. Kita punya utang ke bank. Pahami dulu. Kita bisa berutang ke bank. Bank percaya kalau kita memberi agunan. Agunan itu namanya jaminan. Nah, jaminan ini sudah ada.
Bagaimana biar jaminan itu bisa kita raih kembali? Kita harus bekerja keras untuk mencari uang, dapat uang baru kita bayarlah utang itu. Pahami dulu. Itulah sebabnya di dalam Kristen ada namanya penebusan dosa. Yesuslah yang menebus dosa kami. Dia sudah memberi jaminan. Ternyata kami tidak mampu menebus jaminan itu. Kenapa tidak mampu? Karena kami mati, artinya ada dosa. Maka Yesuslah yang menjadi penebus daripada perbuatan-perbuatan kami untuk menebus jaminan itu kan kurang. Semoga paham. Ini sudah bahasa pasar kali ku buat ya. Paham dah? Oke, Bang. Maksudnya kan tadi kan udah ada nih jaminan nih. Iya kan, udah ada jaminan. Jadi kalau Abang tetap beribadah berarti jaminan itu kan nggak menjamin 100% gitu. Tadi kan Abang udah bilang. Abang udah bilang. Nah, Coba ini udah ada jaminan gitu. Coba kau dengar pelan-pelan ucapanku. Saya meminjam uang ke bank, saya beri agunan sebuah rumah. Itulah jaminan saya. Paham ya? Setelah itu, jaminan yang sudah diberikan itu kan harus saya tebus. Paham dah? Betul. Nah, jangan jawab dulu biar kau paham. Jangan bilang betul tapi nggak paham. Bagaimana cara saya menebus jaminan itu? Saya harus bekerja keras. Dengan bekerja keras saya dapat uang, baru saya tebuslah jaminan itu. Maka jadi milik saya lah. Sama dengan iman kami. Kami sudah dijaminkan sorga bagi kami. Paham ya? Tetapi untuk mengambil jaminan itu biar milikku, aku harus bekerja keras. Berbuat baik, berbuat ibadah, taat kepada Tuhan dan sebagainya. Perbuatanku semua itu ternyata tidak mampu juga menebus jaminan itu. Apa buktinya? Kami mati. Kalau mati artinya ada yang belum lunas. Maka Yesuslah yang menebus jaminan itu. Itulah contoh penebusan dosa yang bisa kupraktekkan di dalam utang piutang. Kalau kau paham. Kalau kau tidak paham, betullah Kejadian 16 ayat 12. Lakunya seperti keledai liar. Dijajarkan bagaimanapun, tetap jadi keledai. Kecuali keledai itu ditunggangi oleh Yesus, barulah dia tidak menjadi keledai lagi. Paham? Oke, berarti berarti gimana? Ya dengar dulu. Berarti tadi kan Abang bilang bukan perbuatan itu yang menjamin surga itu. Iya kan? Bukan perbuatan itu. Tetapi tadi Abang bilang untuk mendapat jaminan surga itu saya harus berbuat ibadah lagi, berbuat baik lagi. Itu bukannya perilaku atau perbuatan Abang. Oke, dengar sekali lagi baik-baik. Kami sudah bekerja keras untuk mengambil jaminan itu. Ternyata kami tidak mampu. Ingat ya, tidak mampu. Jadi perbuatan baik kami tidak bisa melunasi atau mengambil jaminan itu. Maka Yesuslah yang melunasinya. Yesuslah yang menebusnya. Semoga kau paham. Tidak pernah saya bilang kita tidak boleh berbuat baik. Tetapi perbuatan baik kami tidak bisa mengalahkan dosa kami. Karena kami mati artinya ada dosa. Yesuslah yang menjadi penebus. Sehingga jaminan itu bisa kami ambil dan menjadi milik kami. Sorga itu jadi milik kami. Paham dah? Kalau tidak paham, nanti malam kau misalnya berdoa dalam agamamu masing-masing, minta tuntunan Roh Kudus. Jangan dipaksa, nanti pening. Pelan-pelan Oke. Lagi masuk lagi. Saya tambahin ya biar lebih simpel lagi gini Bang. Kenapa kami harus beribadah, harus berbatin melakukan apa yang dikehendaki Tuhan Yesus ya atau Bapa di surga. Yohanes 1 ayat 12. Jika kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu diberi kuasa menjadi anak Allah. Nah, kalau sudah jadi anak, pas kita anak-anak melakukan dosa, melakukan yang ugal-ugalan,
Seorang anak itu justru harus melakukan yang terhormat, Bang. Yang baik, yang manis, yang indah-indah. Kalau kamu sudah ditebus, dijadikan anak oleh Tuhan Yesus, masa seorang anak hidupnya sembrono? Masa seorang anak hidupnya berdosa mulu? Justru anak-anak kerajaan surga itu bukan anak-anak gampangan. Beda sama anak-anak dunia. Begitu, Bang. Jadi kita diwajibkan sebagai anak-anak surga, anak-anak kerajaan surga, melakukan yang baik, melakukan yang indah. Namanya juga anak-anak kerajaan surga. Masa hidup sembrono? Ya, udah jelas ya. Yang jelas, kami melakukan kebaikan bukan lagi supaya masuk surga, tapi karena kami adalah anak-anak kerajaan surga. Anak-anak kerajaan surga pasti melakukan yang hal-hal yang terhormat, hal-hal yang berharga, hal-hal yang indah, hal-hal yang sopan dan manis, dan juga tetap setia mencintai, menghormati Tuhan Yesus. Oke. Jadi saya jelaskan juga ini biar lebih paham lagi. Ya, biar lebih Kok lebih paham lagi? Kamu udah paham belum? Apalagi yang kamu jelaskan? Lucu, dia nggak paham, dia yang mengajari kita paham. Oh iya. Aduh, keledai. Kan dari situ juga yang bilang udah ada ini tiket. Nah, jadi saya tanya, untuk apa beribadah? Kalau ibadah itu Bukan, kan sudah jelaskan. Bagus. Kita anak kerajaan surga, masa nggak beribadah? loh, Anak kerajaan surga itu bukan anak gampangan. Kita harus beribadah, kita harus memuji, memuliakan Tuhan setiap detik. Jadi kalau dia tidak Jadi beribadah, apa dia? jadi bukan karena kita anak kerajaan surga, maka kita harus memuliakan, meninggikan, memasyurkan nama Tuhan Yesus setiap saat. Justru Jangan harus dipaksa. lebih. Cari pertanyaan lain, jangan dipaksa. Iya. Kamu itu Bukan gimana? dipaksa. Itu jelas gitu. Maksudnya kalau orang beribadah itu orang itu nggak Iya, beribadah. kalau dia nggak berarti dia bukan anak Tuhan Yesus, bukan anak Tuhan Yesus itu. Nggak tahu anak Tapi mana itu. Tapi dia ngaku. Dia dibaptis gitu. Kalau dia ngaku, ya, tunggu, ada ayatnya. Dia ngaku, dia dibaptis, dia setiap hari. Itu Setiap hari hanya minggu berarti gereja. hanya simbolitas saja itu. Loh, kemana yang dibaca tadi? Itu hanya simbolitas saja. Dia percaya tapi dia nggak melakukan, berarti dia bukan anak Tuhan Yesus. Itu Kristen KTP. Oh, berarti dia nggak ada jaminan masuk surga juga, berarti? Dia itu Kristen KTP. Kamu tahu nggak sih, orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus, dia pasti melakukan apa yang dikehendaki Tuhan Yesus. Ada firman Tuhan Yesus ya di Yohanes 14. Jikalau kamu mengasihi aku, pasti kamu melakukan apa yang kuperintahkan. Apa perintah Tuhan Yesus? Mengasihi dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Melakukan apa yang dia perintahkan. Apa itu ajarannya? Banyak. Hal-hal yang indah, hal-hal yang manis. Gitu ya. Ya, asli bulat ya. Oke. Ya, dari tadi. Belum ada keputusannya. Ya, saya rasa sudah cukup itu. Belum ada keputusan. Keputusan apa lagi? Sang debaters kemana? Ya, selamat malam. Mozart Alifuru. Dari tadi belum disapa lagi Mozart Alifuru ini. Iya, ya lanjut. Aku sambil kerja soalnya. Oh, masih kerja kau jalan seperti ini? Iya, kerja di rumah aja, Kak. Oh, ya, selamat malam Ramos. 77. Selamat malam. Iya. Ya. Saya cuma punya satu pertanyaan.